Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bermajlis bersama-sama mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari hadis-hadis yang telah dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in atau Al-Arba'un fi qawaidi Al-Arba'in fi mabani al-Islam wa qawaid al-ahkam. 40 hadis tentang pokok-pokok agama dan dasar-dasar hukum Islam. Dan masing-masing hadis ini adalah kaidah atau pokok dalam bidangnya masing-masing. Kali ini kita akan mempelajari hadis nomor 33 yang merupakan pokok dalam bidang peradilan dan penyelesaian sengketa. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dhuhu fi as-sahihain. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya orang-orang diberikan apa yang mereka dakwakan, kalau seandainya orang-orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan klaim dan dakwaan mereka saja, maka niscaya akan banyak orang-orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi orang yang mendakwakan harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya demikian, dan sebagian hadis ini ada di Sahihain. Ya, sekali lagi, arti hadis ini adalah kalau seandainya orang-orang diberikan apa yang mereka klaim dan dakwakan hanya sekedar dengan klaim mereka saja, maka niscaya akan banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Tapi orang yang mengklaim sesuatu, dia harus mendatangkan bukti. Dan orang yang mengingkari klaim orang lain, maka dia harus bersumpah. Nah, ini adalah aturannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain, dan sebagian hadis ini ada di Sahihain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain, juga Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu ikon ilmu dalam Islam. Beliau adalah salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, di mana hadis yang beliau riwayatkan mencapai 1660 hadis. Beliau juga adalah turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memiliki ilmu agama yang dalam. Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarilah dia tafsir Al-Quran, dan jadikanlah dia orang yang paham dalam urusan agama. Jadikanlah dia faqih dalam urusan agama. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih sangat belia.
masih sangat muda, dan bahkan mencapai derajat ulama pada usia muda beliau. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan wafat pada tahun 680 Hijriah. Maaf, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Jadi lahirnya di Mekah dan wafatnya di kota Taif. Jadi ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sebagian hadis ini ada di Sahihain. Nah, sebagian besar kandungan hadis ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun ada sebagian redaksinya yang tidak ada dalam Sahihain, yaitu redaksi Al-Bayyinatu 'alal Mudda'i. Redaksi orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti ini tidak ada dalam Sahihain dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun redaksi Al-Bayyinatu 'alal Mudda'i ini maknanya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, termasuk salah satu hadis Sahihain dari Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang perselisihan beliau dengan salah seorang anak paman beliau. Seseorang kadang berselisih, termasuk dengan keluarganya sendiri. Di sini Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu berselisih dengan salah seorang anak paman beliau tentang sebuah sumur. Maka keduanya pun mengangkat permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syahidaka aw yaminuh." Wahai Ash'ath, engkau harus mendatangkan 2 orang saksi, atau kalau tidak, anak pamanmu akan bersumpah bahwasanya sumur itu adalah haknya. Maka mendengar petuah Rasulullah SAW ini, Al-Ash'ath bin Qais mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, berat di saya, mudah di dia. Ya, karena mendatangkan bukti lebih sulit daripada sekedar bersumpah. Maka beliau mengeluh dengan mengatakan, idzan yahlifu wa la yubali. Kalau begitu dia akan dengan mudah bersumpah dan tidak peduli. Sementara saya, wahai Rasulullah, saya harus mendatangkan bukti, ini lebih berat. Dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan, bayyinatuka aw yaminuhu. Buktimu atau sumpah dari dia. Nah, ketika Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu seperti mengeluh tentang beratnya tugas beliau untuk bisa memenangkan kasus ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan huwa fiha fajir laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban." Wahai Ash'ath bin Qais, iya memang tugasmu lebih berat. Tapi orang tidak boleh bermudah-mudah bersumpah. Boleh bersabda, barang siapa yang bersumpah dalam suatu permasalahan, barang siapa yang bersumpah dan dengan sumpah itu dia berhak mendapatkan suatu harta, sementara dia berbohong dalam sumpahnya itu, maka dia akan berjumpa pada hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada ancamannya. Memang bersumpah itu lebih mudah. Sekedar bersumpah mengatakan, ini adalah hak saya, atau saya tidak berutang, itu ringan. Namun seorang muslim tidak boleh bohong dalam sumpah itu, dan kalau dia bersumpah dengan bohong, maka ancamannya adalah dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia murka kepadanya. Dalam keadaan Allah murka kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyitir ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Allah tidak akan
berbicara dengan mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini adalah ancamannya untuk mereka yang mudah-mudah bersumpah tapi bohong, atau menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menukar sumpah-sumpahnya dengan harta yang sedikit. Diancam tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya riwayat al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Meskipun tidak ada dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tapi redaksi ini adalah redaksi yang sahih. Redaksi ini ada dalam riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Kemudian potongan hadis ini juga ada di Sahihain, tapi bukan dari Ibnu Abbas, tapi dari Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi intinya al-bayyinatu 'alal mudda'i adalah potongan hadis yang sahih dan tidak perlu kita permasalahkan. Tapi kita tadi menjelaskan bahwasanya arti dari wa ba'dhuhu fis sahihain, bahwasanya sebagian hadis ini ada di sahihain, maksudnya sebagian besarnya ada di sahihain. Jadi para ulama begitu insaf, mereka menjelaskan apa adanya. Memang tidak semuanya di sahihain, tapi sebagian besarnya di sahihain. Kemudian yang tidak di sahihain ini bukan berarti tidak sahih. Karena dia ada di hadis Al-Baihaqi. Dia juga ada di hadis sahihain, tapi bukan dari Ibnu Abbas, tapi dari Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya semua kandungan, ya, semua potongan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada para qadhi beliau, kepada para hakim beliau, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya aturan peradilan dalam Islam adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Orang yang mengajukan klaim, dia harus mendatangkan bukti. Dan lawannya dalam kasus itu, kalau dia mengingkari, maka dia harus bersumpah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana alur hukum dalam Islam. Tapi kita kaji dulu beberapa sisi hadis ini. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika beliau menyelesaikan perselisihan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, beliau juga memakai kaidah ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sahabat senior, dan Ubay bin Ka'ab yang sedang berselisih. Ubay bin Ka'ab juga sahabat senior. Keduanya tidak mengingkari Zaid bin Thabit ketika kaidah ini diterapkan pada kasus beliau berdua. Nah, Umar bin Khattab juga manusia. Beliau punya perselisihan dengan sesama sahabat. Beliau berselisih dengan orang lain seperti kita juga. Dan alhamdulillah semua itu selesai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Karenanya Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala menukilkan ijma' di antara para ulama, yaitu kesepakatan mereka akan kaidah ini, bahwasanya inilah yang diterapkan dalam peradilan Islam. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang hakim di pengadilan, atau seorang hakam ketika dia menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala mengatakan, para ulama berijma bahwa yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Ya, jadi inilah aturan peradilan dalam Islam. Ketika ada perselisihan di antara dua orang, misalnya A dan B. Si A mengklaim bahwasanya si B berutang kepadanya,
Artinya si A mengklaim bahwasanya dia punya piutang kepada si B. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan perselisihan di antara keduanya? Misalnya, si A mengklaim bahwasanya B punya utang sebanyak 10 juta rupiah. Bagaimana kita akan menerapkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar? Nah, pertama kita harus tahu dahulu siapa yang mudda'i, siapa yang mudda'a alaih. Karena mudda'i akan dimintai bukti. Sedangkan mudda'a alaih, dia cukup untuk bersumpah saja. Dalam kasus ini, yang menjadi mudda'i adalah orang yang mengklaim bahwasanya saudaranya punya utang pada dia. Kenapa demikian? Jadi mudda'i artinya adalah yang mendakwa. Mudda'a alaih artinya yang terdakwa. Jadi kita akan tentukan bahwasanya si A menjadi mudda'i dan si B menjadi mudda'a alaih. Mudda'i artinya yang mendakwa, mudda'a alaih artinya yang terdakwa. Nah, ini pun sudah diserap dalam istilah hukum di negara kita. Karena memang Islam pada masa jahiliyah begitu berpengaruh kepada umat-umat di berbagai penjuru dunia. Bahkan kita sampai sekarang memakai istilah terdakwa. Dia adalah mudda'a alaih. Kenapa si B kita sebut sebagai mudda'a alaih? Karena dia didukung oleh asal, dia didukung oleh kaidah umum, kaidah pokok atau hukum asal, yaitu al-aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya orang-orang itu semuanya terbebas dari dakwaan. Orang-orang itu semuanya terbebas dari tanggung jawab, kecuali kalau ada buktinya. Jadi pada dasarnya si B tidak punya tanggung jawab utang. Ketika si A mengklaim bahwasanya si B punya utang sebanyak 10 juta, maka di sini ada dakwah, ada klaim yang dilakukan oleh si A. Dan si A menyelisih kaidah asal tadi itu, bahwasanya semua orang itu bebas dari tanggung jawab. Berarti dalam hal ini si A disebut sebagai pendakwa dan si B disebut sebagai terdakwa. Nah, maka kalau kita sudah tahu siapa pendakwa, siapa yang terdakwa, kita tinggal terapkan kaidah tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Jadi ketika kasus utang piutang antara si A dengan si B ini diangkat ke mahkamah, ya, ke pengadilan, atau ingin diselesaikan di tingkat hakam, ya, bukan hakim tapi hakam. Hakam adalah orang yang bisa menjadi penengah penyelesaian pertikaian tanpa harus dibawa ke meja hijau. Biasanya mungkin tokoh masyarakat atau ustadz yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan. Karena barangkali kalau harus diangkat ke meja hijau maka urusannya akan panjang. Biayanya juga tidak murah. Maka sebagian orang memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di luar meja hijau, di luar pengadilan. Jadi seorang hakim atau seorang hakam pertama kali akan meminta bukti dari si pendakwa, yaitu si A. Datangkan buktinya. Bahkan sebelum itu, dia akan bertanya kepada si B dahulu, apakah si B mengakui utang tersebut? Apakah si B mengakui bahwasanya dia punya utang kepada si A? Kalau si B mengakui, maka beres urusan. Tidak perlu ada bukti, tidak perlu ada sumpah. Jadi kalau si B mengakui bahwasanya dia punya utang 10 juta kepada si A, maka perkara beres. Kita tutup perkara. Selesai masalah. Nah, kalau si B ternyata mengatakan tidak, dia mengingkari, maka kewajiban hakim adalah meminta dari si A untuk mendatangkan bukti. Dia persilahkan si A mendatangkan bukti. Nah, bukti adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-bayyinah. Pokoknya segala sesuatu, bukti-bukti yang bisa menunjukkan kebenaran disebut sebagai bayyinah. Baik itu berupa saksi, berupa kwitansi, atau akad utang piutang, atau rekaman audio maupun visual. Ini semuanya bisa menjadi bukti. Untuk kemudian, jika seandainya
si A bisa mendatangkan bukti, maka si hakim punya kewajiban untuk memverifikasi bukti itu. Buktinya valid atau tidak. Dia akan cek saksinya apakah orang-orang yang bisa diterima persaksiannya. Rekamannya apakah rekaman yang asli atau tidak. Akad utang piutangnya apakah akad utang piutang yang bisa dipercaya atau tidak. Kwitansinya asli atau tidak. Dia akan periksa itu semuanya. Dan kalau ternyata bukti itu valid, maka kasus akan dimenangkan oleh si A. Jadi, yang memenangkan kasus adalah si A. Vonis diberikan kepada si A. Berarti hakim akan menetapkan bahwasanya si B punya utang 10 juta rupiah kepada si A. Ini adalah langkah kedua. Jadi langkah pertama, ditanyakan kepada si B, kalau dia ngaku urusan beres. Kalau si B tidak mengaku, maka si A mendatangkan bukti, dan kalau buktinya valid, maka si A yang akan memenangkan kasus ini. Kemudian hakim akan memerintahkan kepada si B untuk membayar utangnya kepada si A sebanyak 10 juta rupiah. Jadi ini makna sabda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya seandainya orang-orang itu diberikan hak mereka dengan sekedar dakwaan mereka tanpa bukti, maka akan banyak orang yang mengklaim harta saudaranya dan membahayakan jiwa orang lain. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, tapi orang yang mendakwa, orang yang mengklaim harus bisa mendatangkan bukti. Nah, sekarang si A mengklaim bahwasanya si B punya utang kepada dia sebanyak 10 juta dan dia sudah bisa mendatangkan bayyinah atau bukti yang valid. Maka konsekuensinya dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia klaim. Dia berhak untuk memenangi kasus ini. Berarti hakim akan memerintahkan kepada si B untuk membayar utangnya kepada si A. Itu akan menjadi amar dan putusan pengadilan. Nah, kalau seandainya si A tidak memiliki bukti, si A tidak bisa mendatangkan bukti, maka kita berpindah ke alur yang selanjutnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, wal yaminu ala man ankar. Kalau si A tidak bisa mendatangkan bukti, atau dia punya bukti tapi buktinya tidak valid, buktinya tidak bisa dipakai sebagai landasan vonis, tidak bisa dijadikan landasan hukum, maka kita berpindah ke alur berikutnya, yaitu hakim akan meminta kepada si terdakwa untuk bersumpah. Jadi langkah berikutnya, hakim akan meminta kepada si B untuk bersumpah. Wahai B, apakah engkau mau bersumpah bahwasanya engkau tidak punya hutang 10 juta kepada si A? Nah, di sini si B diuji. Sekali lagi dia tidak boleh bohong. Kalau dia benar-benar punya utang, maka dia harus jujur. Mending dia malu di dunia, mending dia bersusah-susah di dunia daripada mendapatkan ancaman tadi itu. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang giliran si B untuk berperan dalam pengadilan ini. Kalau si B mau bersumpah, dia mengatakan, siap, wahai yang mulia, saya bersumpah bahwasanya saya tidak memiliki utang sebanyak 10 juta kepada si A. Ya, tentunya dengan nama Allah, ya, bersumpah wallahi, demi Allah. Ini yang namanya sumpah. Maka wal yaminu ala man ankar. Ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Terdakwa yang mengingkari, dia wajib untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka dia yang memenangkan kasus ini. Kenapa? Karena si pendakwa tidak bisa mendatangkan bukti. Dan sekarang si terdakwa sudah bisa memenuhi kewajibannya, yaitu bersumpah. Dia sudah bersumpah. Maka dia akan memenangkan kasus ini. Dalam arti, hakim akan mengatakan bahwasanya si B tidak memiliki utang kepada si A. Karena si A tidak bisa mendatangkan bukti, dan sekarang si B sudah mau bersumpah. Dia sudah bersumpah.
maka berarti tidak ada utang 10 juta dari si B kepada si A. Kasus selesai. Tapi ada kalanya si B tidak mau bersumpah. Nah, kalau si B tidak mau bersumpah, maka ini disebut sebagai nukul, yaitu menolak untuk bersumpah. Dan nukul ini punya konsekuensi, yaitu bahwasanya si B akan kalah dalam kasus ini dan dia akan diwajibkan untuk membayar utang sebanyak 10 juta kepada si A. Ya, jadi begitu alurnya, ada 4 tahapan. Sekali lagi untuk menegaskan dan memudahkan kita memahami ya arti sabda Nabi Muhammad SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wajib bagi orang yang mendakwa untuk mendatangkan bayyinah atau bukti, dan orang yang menolak dakwaan, si terdakwa yang menolak dakwaan, dia harus bersumpah. Artinya adalah bahwasanya dalam sebuah kasus peradilan, seorang hakim akan meminta kepada terdakwa untuk mengakui dakwaan yang diberikan oleh pendakwa. Dalam kasus kita adalah si A. Apakah si B mengakui dakwaan? Kalau si B mengakui dakwaan, maka tidak perlu bukti dan tidak perlu sumpah. Masalah selesai langsung. Yang kedua, kalau si B tidak mengakui dakwaan, maka si A dipersilahkan untuk mendatangkan bukti yang valid. Kalau dia bisa mendatangkan bukti yang valid, maka dia yang memenangkan kasus. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti yang valid, maka kita berpindah ke alur yang ketiga, yaitu bahwasanya hakim akan meminta kepada terdakwa, yaitu si B, untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka si B yang memenangkan kasus. Tapi kalau si B tidak mau bersumpah, maka ini namanya nukul, dan kita berpindah ke alur yang keempat, yaitu bahwasanya kasus akan dimenangkan oleh si A. Jadi demikian alur peradilan dalam Islam. Dan Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama ijma' bahwasanya yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan yang terdakwa jika dia mengingkari maka dia harus bersumpah. Dan Ibnu Daqiq Al-Aid radhiyallahu anhu mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan, dan hadis ini adalah salah satu pokok hukum dan referensi utama dalam pertentangan dan perselisihan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh divonis hanya dengan dakwaannya saja. Jadi harus ada bukti, harus ada proses seperti yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Yang ini menunjukkan bahwasanya, masya Allah, Islam sudah membahas segala hal. Apalagi urusan peradilan seperti ini, yang di zaman kita melihat bahwasanya semakin banyak perselisihan, semakin banyak kasus, semakin banyak hal-hal yang diributkan oleh orang-orang. Dan Islam sudah meletakkan dasar hukumnya 14 abad yang lalu. Ini caranya menyelesaikan seperti ini. Karena kalau setiap orang diberikan dakwaannya, setiap orang mengklaim sesuatu, maka silahkan ambil, silahkan kamu yang menang, ini hak kamu, maka ini akan membuat orang-orang semakin tamak, mengganggu orang lain, ya, mengklaim harta orang lain, membahayakan jiwa mereka. Karena pada dasarnya manusia ini memiliki kecenderungan suka harta, cinta harta, tamak kepada dunia. Sehingga kalau tidak dibuat aturan seperti ini, maka dunia akan menjadi kacau balau. Jadi aturan dari Nabi Muhammad SAW ini adalah menunjukkan kesempurnaan Islam, dan Islam sudah membuat aturan sedemikian bagus ini sejak beberapa abad yang lalu. Dan dengan demikian jelas bahwasanya kita bisa dengan mudah mengatakan bahwasanya orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan terdakwa harus bersumpah jika dia mengingkari. Karena itulah aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya proses yang lebih sulit dalam sebuah peradilan adalah menentukan siapa yang mudda'i, siapa yang mudda'a alaih.
Kalau keduanya sudah ditentukan, sudah tinggal al-mudda'i yang mendatangkan bukti, al-mudda'a alaih yang bersumpah, kemudian kita jalurkan tadi 4 alur peradilan dalam Islam tadi itu. Tapi kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan mudda'i dan mudda'a alaih. Ibnu Farhun rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ilmu qadha atau ilmu peradilan dalam Islam berporos pada pembedaan antara mudda'a dan mudda'a alaih. Ini adalah simpul yang paling sulit dilakukan oleh seorang hakim. Yang mau disuruh mendatangkan bukti yang mana? Yang mau disuruh sumpah yang mana? Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang telah mengetahui mudda'a, pendakwa, dan mudda'a alaih, terdakwa, tidak akan sulit baginya untuk menghukumi di antara dua orang yang berselisih. Ya, dan ini tentunya penting, jangan sampai salah, karena jelas bahwasanya mendatangkan bukti itu lebih berat daripada sekedar bersumpah. Dan para ulama memiliki dua pendapat. Ada dua pendapat ulama tentang bagaimana menentukan mudda'i dan mudda'a alaih. Pendapat yang pertama, bahwasanya mudda'i, pendakwa yang harus mendatangkan bukti adalah orang yang jika dia ingin meninggalkan kasus, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan kasus itu dan tidak dipaksa untuk meneruskannya. Sedangkan mudda'a alaih, orang yang terdakwa, adalah orang yang jika dia ingin meninggalkan kasus, maka dia tidak boleh meninggalkannya. Dia dipaksa untuk menyelesaikannya. Sekali lagi, pendapat yang pertama, mudda'i adalah orang yang jika dia ingin meninggalkan suatu kasus, dia persilahkan. Silahkan. Kalau Anda mau mundur dari kasus ini, beres urusan. Sedangkan mudda'a alaih, orang yang terdakwa, si terdakwa adalah orang yang jika menyampaikan keinginan yang sama, saya ingin meninggalkan kasus ini, maka dia tidak diizinkan untuk meninggalkannya. Dia dipaksa untuk selesaikan dulu kasusmu. Nah, kalau kita contohkan dalam kasus A dengan B tadi, siapa yang kalau minta meninggalkan kasus maka dia diizinkan? Tentunya si A. Si A yang mengklaim bahwasanya si B punya utang kepada dia. Kalau si A mengatakan, sudah saya mundur dari kasus ini, hakim akan mengatakan silahkan. Sedangkan si B kalau di tengah-tengah kasus dia mengatakan, saya ingin mundur dari kasus ini, saya nggak ingin lanjutkan, maka hakim akan mengatakan kepadanya, tidak boleh, Anda adalah terdakwa. Nah, jadi si terdakwa adalah si B dan si pendakwa adalah si A. Nah, berarti jelas nanti si A yang harus mendatangkan bukti dan si B tidak perlu mendatangkan bukti bahwasanya dia nggak punya utang. Cukup baginya nanti kalau seandainya si A tidak bisa mendatangkan bukti, si B cukup untuk bersumpah saja. Nah, ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwasanya mudda'a alaih adalah orang yang dikuatkan oleh adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, atau disebut dengan istilah ma'hud, atau didukung oleh asal, hukum dasar. Jadi mudda'a alaih, terdakwa yang akan dimintai bersumpah, adalah orang yang didukung oleh ma'hud, adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat, atau didukung oleh asal, yaitu hukum dasar. Sedangkan mudda'i atau pendakwa adalah orang yang tidak didukung oleh keduanya. Jadi dia justru menyelisih adat kebiasaan, menyelisihi hukum dasar. Oh, berarti dia mudda'i. Oh, berarti dia yang harus mendatangkan bukti. Orang yang harus mendatangkan bukti adalah orang yang menyelisihi ma'hud atau asal. Kita contohkan siapa yang didukung oleh ma'hud dalam kasus berikut. Ma'hud adalah adat kebiasaan. Terjadi perselisihan antara dua orang yang memperebutkan mesin jahit. Keduanya adalah tukang jahit dan tukang kayu. Jadi yang satu tukang jahit, yang kedua tukang kayu. Mereka sedang
memperebutkan sebuah mesin jahit. Ini milik siapa? Nah, di sini ma'hud kebiasaan masyarakat adalah bahwasanya mesin jahit itu biasanya yang punya adalah tukang jahit, bukan tukang kayu. Meskipun bisa jadi tukang kayu juga punya mesin jahit. Tapi ma'hud adat kebiasaan adalah bahwasanya mesin jahit itu biasanya yang punya adalah tukang jahit dan bukan tukang kayu. Maka dalam kasus seperti ini kita akan tentukan bahwasanya mudda'i yang mendakwa adalah, yang mengklaim adalah si tukang kayu. Si tukang kayu yang harus mendatangkan bukti bahwasanya mesin jahit itu milik dia. Misalnya dengan kwitansi pembelian dari toko tertentu misalnya. Atau mendatangkan saksi bahwasanya dia mendapatkan mesin jahit itu dari orang yang memberikan dia hibah atau menghadiahi dia misalnya. Sedangkan si tukang jahit tidak perlu mendatangkan bukti. Kenapa? Karena dia sudah dikuatkan oleh ma'hud, oleh adat kebiasaan tadi itu. Dia cukup menunggu giliran untuk bersumpah nanti jika seandainya si pendakwa tidak memiliki bukti atau tidak bisa mendatangkan bukti yang valid. Nah, di sini si tukang jahit didukung oleh ma'hud, maka dia yang menjadi mudda' alaih. Sedangkan si tukang kayu, dia adalah orang yang mengklaim, orang yang mendakwa, karena dia menyelisihi ma'hud tadi itu. Atau mudda'i alaih adalah orang yang didukung oleh asal. Dia didukung oleh hukum dasar. Apa itu hukum dasar? Maksudnya adalah hukum dasar dalam suatu permasalahan. Dalam utang piutang misalnya berlaku kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum dasarnya, semua orang itu bebas dari tanggung jawab. Pada dasarnya kita nggak punya utang pada orang lain. Nah, kalau kemudian tiba-tiba ada orang yang mengklaim kita punya utang pada dia, maka berarti dia yang menyelisih hukum asal. Kita yang didukung oleh hukum asal. Jadi dalam kasus si A dan si B tadi, dalam ilustrasi yang kita buat di depan, berarti yang didukung oleh asal adalah si B. Dia didukung oleh hukum dasar bahwasanya setiap orang itu tidak punya tanggung jawab pada orang lain, bahwasanya setiap orang itu tidak punya utang pada asalnya. Maka yang menjadi pendakwa atau mudda'i adalah si A. Karena si A yang menyelisih hukum dasar ini. Dia mengklaim bahwasanya si B memiliki utang pada dia. Maka ketika di pengadilan hakim akan memperlakukan si A sebagai mudda'i, sebagai pendakwa. Wahai si A, Anda yang harus mendatangkan bukti bahwasanya si B memiliki utang pada Anda. Sedangkan si B tidak perlu mendatangkan bukti, dia cukup menunggu giliran, dan ketika si A tidak bisa mendatangkan bukti yang valid, maka si B tinggal bersumpah saja, nggak butuh bukti. Dia cukup bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak punya utang kepada si A, maka dia akan memenangkan kasus itu. Jadi ini adalah dua pendapat ulama tentang bagaimana caranya menentukan siapa yang mudda'i dan siapa yang mudda'a alaih. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka tinggal kita terapkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Berarti si mudda'i, si pendakwa akan mendapatkan tugas mendatangkan bukti. Sedangkan si mudda' alaih, si terdakwa, cukup bersumpah saja. Kita jalankan alur seperti yang sudah kita jelaskan di depan tadi itu. Maka dengan begitu seorang hakim atau seorang hakam akan bisa mencapai hak dalam permasalahan. Kalau kaidah tadi diterapkan, maka insya Allah dia akan sampai kepada hak dalam menghukumi permasalahan yang dihadapkan pada dia. Dan sebagaimana pendakwa harus membuktikan dakwaannya dalam urusan dunia, maka seorang yang mendakwa atau mengklaim sesuatu dalam urusan akhirat, dia juga harus mendatangkan buktinya. Misalnya, orang yang mengklaim cinta kepada Allah, maka dia harus mendatangkan bukti cinta Allah itu.
Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Anda mendakwa, Anda mengklaim bahwasanya Anda mencintai Allah. Klaim itu nggak penting. Yang penting adalah buktinya. Jangan sekedar klaim saja. Yang lebih penting adalah membuktikan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bukti cintanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mengklaim, mendakwa bahwasanya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya klaim cinta, ya mengaku cinta, harus ada buktinya. Dan bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat yang mulia ini menjadi hakim atas setiap orang yang mengaku mencintai Allah padahal dia tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pada hakikatnya bohong sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciptakan akidah-akidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau, maka amalnya tertolak dan klaim cintanya adalah kebohongan. Dan kadang-kadang dalam beberapa hal orang yang mengklaim tidak dituntut untuk membuktikan apa yang dia klaim. Ya, para fuqaha menyebutkan bahwasanya dalam beberapa kasus seperti seorang anak yang mengaku sudah baligh, ketika anak tersebut mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah ibu, saya sudah baligh." Dia paham bahwasanya tanda baligh itu adalah dengan mimpi basah, ya, atau tumbuh rambut di kemaluan, atau mencapai umur 14-15 tahun, maka seorang ayah tidak perlu mendatangkan buktinya. Buktinya apa? Mana buktinya? Bukti mana yang keluar? Tidak perlu. Nah, ini termasuk permasalahan yang dikecualikan dari kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim, mendakwa harus mendatangkan bukti. Juga ketika seorang wanita mengklaim bahwasanya dia sudah keluar dari masa iddah, ya, kalau memang itu tidak punya konsekuensi apa-apa, kita tidak perlu minta dia untuk mendatangkan buktinya mana. Ini permasalahan yang ringan, permasalahan yang gampang, tidak perlu ada bukti di situ. Atau ketika ada seseorang yang mengklaim bahwasanya dia butuh menikah, dia butuh menikah untuk melindungi dirinya. Ini malah lucu kalau kita meminta dia untuk mendatangkan buktinya apa. Nah, ini permasalahan-permasalahan seperti ini dikecualikan dari kaidah yang disimpulkan dari hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kesempurnaan syariat Islam yang melindungi harta jiwa dan manusia. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan sekedar klaim mereka, maka
niscaya orang-orang akan mengklaim harta orang lain dan jiwa orang lain. Ini yang dihindarkan oleh Islam, yang ingin dihindari oleh Islam dengan menerapkan kaidah orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang alur peradilan dan cara menyelesaikan perselisihan. Ini adalah syariat kita. Dan kita meyakini cara ini adalah cara yang terbaik, yang hendaknya diterapkan dalam semua peradilan di atas muka bumi. Bahkan juga diterapkan oleh para hakam, para ustadz, para tokoh masyarakat yang diminta untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus mengangkatnya ke pengadilan. Ini adalah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya adalah umat Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW dan mengklaim beliau sebagai imam kita. Maka waktunya membuktikan diri. Para hakim hendaknya juga menggunakan ajaran beliau ini. Kita yang bisa jadi bentuknya di tengah keluarga antara anak-anak kita yang berselisih. Bahkan di antara anak-anak kita yang masih kecil kadang-kadang terjadi perselisihan. Kita bisa terapkan kaidah ini. Siapa yang didukung oleh asal, siapa yang didukung oleh ma'hud, siapa yang mudda'a alaih, siapa yang mudda'i. Kemudian kita terapkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, yang ketiga, jika terdakwa tidak mengakui dakwaan, maka pendakwa harus mendatangkan bukti. Artinya, jika terdakwa mengakui, maka urusan beres. Kalau pendakwa tidak mengakui dakwaan yang dihadapkan pada dia, maka si pendakwa harus mendatangkan bukti. Berarti ini adalah alur pertama dan kedua. Kemudian kesimpulan yang keempat, jika tidak ada bukti, maka terdakwa harus disumpah. Jika ia mau bersumpah, ia bebas dari dakwaan. Dan jika dia tidak mau bersumpah, maka ia divonis kalah dalam kasus itu dengan dakwaan yang telah dihadapkan padanya. Nah, ini mengisyaratkan kepada alur yang ketiga dan keempat. Ketika si pendakwa gagal mendatangkan bukti yang valid, maka hakim akan mempersilahkan kepada si terdakwa untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka dia yang memenangkan kasus. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, maka ini namanya nukul, dan hakim akan memberikan vonis untuk maslahat si pendakwa yang akan memenangkan kasus. Ya, ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Dan ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis ini adalah kaidah. Hadis ini adalah hadis pokok dalam bab peradilan yang merupakan salah satu sendi penting dalam sebuah negara. Juga ini adalah kunci, solusi, dan cara yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada kita, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah keluarga kita sendiri. Maka penting bagi setiap muslim untuk bisa memahami dengan baik ajaran Rasulullah SAW dalam hal ini, dan sekaligus menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizakallahu ta'ala atas pembahasan dan syarah dari hadis arba'in, dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemerhati roja, silahkan bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umulia di Bekasi. Baik, Umulia silahkan. Ya. Saya mau menanyakan ini Ustadz, kalau orang ditinggal mati suaminya kan masa idahnya itu 4 bulan 10 hari ya Ustadz. Terus ada yang mengatakan itu yang berlaku hanya kepada orang yang masih muda. Kalau orang yang di atas 70 tahun itu nggak berlaku. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Dan batasan-batasannya yang di dalam masa idah itu apa aja ya Ustadz? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, aturan masa iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian kemudian meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan ini berlaku untuk semua orang. Ya, semua istri baik yang masih muda maupun yang sudah tua wajib untuk mengikuti aturan ini. Ya, menunggu. Menunggu artinya dia menunggu di rumah di mana dia mendengar kabar kematian suaminya selama masa tersebut. Ketika dia misalnya mendengar kematian suaminya di rumah mereka sendiri, rumah tinggal mereka selama ini, yaitu rumah keluarga mereka, maka mereka wajib untuk tinggal di situ. Wajib untuk tinggal di situ selama 4 bulan 10 hari. Kemudian juga tidak boleh menikah sebelum itu. Tidak boleh menikah dengan pria lain sebelum masa iddahnya selesai. Ya, tidak boleh keluar dari rumah kecuali untuk hajah, untuk keperluan. Ya, jika ada keperluan yang mendesak, dia harus membeli makanan di pasar karena tidak ada yang membelikan. Atau misalnya dia harus datang ke rumah anaknya untuk suatu keperluan yang penting. Maka ini namanya hajah. Ini adalah hajah atau darurat, kadang-kadang urusan nyawa, urusan harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya, maka itu adalah hal-hal yang membolehkan dia untuk keluar rumah. Tapi kemudian dia kembali lagi seperlunya. Kalau keperluannya adalah untuk belanja di pasar, maka dia harus kembali lagi ke rumah, menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau keperluannya untuk rumah sakit, ketika dia sudah opnam selama seminggu misalnya, setelah opnam dia harus kembali lagi ke rumah itu sampai habis masa 4 bulan 10 hari itu. Dan tidak perlu diqadha. Kalau misalnya dia datang ke rumah sakit harus diopnam selama 1 bulan, maka harus nambah sebulan lagi. Enggak seperti itu. Jadi kalau ada keperluan yang mendesak, dia boleh keluar. Maka ini adalah kemudahan dalam Islam. Jadi memang ada kewajiban untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Tapi jika ada keadaan darurat atau keadaan hajah, hajah itu adalah sesuatu yang kalau ditahan-tahan maka membuat kita repot. Misalnya ya di rumah masih ada nasi, kita makan nasi juga cukup. Insya Allah nggak mati, ada air. Tapi kalau hanya beras saja tanpa kita punya daging, tanpa kita punya lauk pauk, tentunya membuat kita repot. Maka boleh bagi orang yang punya keperluan untuk belanja, beli ikan, beli daging di pasar, nggak ada yang membelikan, maka istri tersebut boleh untuk keluar membelinya dan kemudian balik lagi. Jadi tidak saklek harus selama 4 bulan 10 hari di rumah dan nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Tidak boleh keluar untuk keperluan, tidak seperti itu. Ya, dengan demikian jika ada urusan darurat atau hajat, ya urusan yang mendesak atau orang yang kalau tidak dilakukan akan membuat hidup kita menjadi repot, maka tidak masalah bagi seorang istri yang masih di masa iddah untuk keluar dari rumahnya, untuk kemudian kembali lagi ke rumah, ya mentaati aturan Allah untuk menyelesaikan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, jadi insya Allah dengan begitu nggak ada masalah sudah. Nggak ada masalah artinya karena kapan kita ada hajat, kapan kita ada darurat, kita boleh untuk keluar. Ya, dan aturan ini umum berlaku untuk seluruh wanita, ya baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Karena alasannya bukan muda dan tua ini. Ini adalah sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala yang
sebenarnya mengajarkan kesetiaan kepada para suami. Suami yang Anda cintai, yang selama ini bekerja untuk Anda, menyayangi Anda sekeluarga, bekerja banting tulang untuk urusan keluarga Anda, dan sekarang sudah tiba ajalnya, dia harus mendahului Anda. Maka Islam mengajarkan kesetiaan. Ya, tidak boleh langsung belum ngapa-ngapain sudah nikah lagi dengan orang lain. Maka Islam mengajarkan para wanita, para istri untuk tetap tinggal di rumah, mengingat masa-masa indah mereka bersama suami, ya, masa-masa indah bersama keluarga. Ini adalah sebuah ajaran kesetiaan. Dan ketika seorang wanita muslimah mentaati aturan ini, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjalankan syariat Allah, dia sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Allah perintahkan iddah, maka dia lakukan iddah. Nah, jadi aturan ini berlaku untuk semua orang, tapi aturannya tidak saklek, bukan berarti tidak boleh ke sana kemari sama sekali, tapi jika ada hajah atau darurat maka kita boleh untuk mengerjakannya. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, jazakallah khairan, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Dan kami berikan kesempatan juga bagi yang lain yang mungkin bisa masuk dan bergabung. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali, halo. Iya, silakan, halo. Halo. Ahlan, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Hah? Dengan siapa di mana? Baik. Roja kan? Iya, ada pertanyaan Pak? Ada. Baik, dengan siapa di mana? Saya nanya begini. Halo Bapak, mohon maaf, dengan siapa di mana? Apa saya di Muko-Muko, Pak? Di daerah mana, mohon maaf Pak? Hah? Di daerah mana, dengan siapa Bapak siapa? Ya Muko-Muko. Daerah Benungan, Muko-Muko. Baik, silahkan. Mau nanya Pak, tentang cara zikir sore pagi petang itu pun macam mana Pak? Baik, itu saja pertanyaannya Pak. Ya. Baik, jazakallah khair. Mana ya kundian? Ya, baik. Bisa kita simak ya pertanyaannya, silakan Ustaz untuk pertanyaan berikut jawabannya, silakan. Zikir pagi dan sore adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan zikir ini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar kita untuk melindungi diri kita. Masya Allah, kalau kita meresapi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan merasa aman, kita akan merasa percaya diri sepanjang hari, karena dalam zikir pagi dan sore itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang kita butuhkan dalam sehari semalam. Kita meminta misalnya di pagi hari, meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dari semua penjuru arah. Kita minta barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dan malam. Juga pengakuan, ya, dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah Tuhan kita. Ikrar keridhaan kita kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi, dan kepada Islam sebagai agama kita. Ini adalah beberapa kandungan yang agung yang ada dalam zikir pagi dan sore. Maka para ulama kita menjadikan zikir pagi dan sore itu sebagai kebiasaan yang tidak mereka tinggalkan, yang kalau sampai mereka tinggalkan maka mereka merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Jadi sebagian ulama terus terang mengatakan bahwasanya zikir pagi adalah sarapan mereka. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita membiasakan dengan zikir pagi dan sore, maka ketika kita tidak melakukannya maka kita akan merasa ada yang hampa, ada yang kurang dalam hidup kita. Dan alhamdulillah zikir-zikir ini sudah dihimpun oleh para ulama dalam berbagai karya mereka, termasuk
pengkhususan zikir pagi dan sore ini dalam bentuk cetakan ya. Jadi buku-buku saku yang berisi zikir pagi dan sore. Isinya adalah ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, bacaan surat Al-Falaq, bacaan surat An-Nas. Kemudian berbagai doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya cukup dengan membacanya. Dan kalau bisa sambil meresapi kandungan maknanya. Untuk zikir pagi dimulai dari setelah sholat subuh, ya, sampai waktu pagi habis. Ya, jadi bisa setelah sholat subuh, bisa juga setelah terbit matahari. Kemudian untuk sore bisa dari setelah sholat asar sampai waktu isya, itu masih terhitung sebagai waktu sore. Dan kalau ketinggalan tidak masalah, kita lakukan misalnya setelah sholat isya. Ya, cukup duduk setelah sholat asar misalnya, kemudian Bapak membaca zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah dalam kurang lebih 1/4 jam, ya, atau lebih atau kurang itu bisa selesai. Dan zikir itu sebagian ada yang lengkap, ada yang versi minimalis. Misalnya dalam kondisi sibuk atau malas, kita bisa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya 1 kali saja. Nah, kemudian dalam kondisi kita sedang longgar, dalam keadaan kita sedang punya waktu banyak, sedang semangat, maka sunnahnya adalah membaca itu sebanyak 10 kali. Nah, kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, jadi cukup dengan membaca zikir-zikir ini dan kemudian meresapinya saat membaca, maka itulah yang disebut sebagai zikir pagi dan sore. Dan pelan-pelan insya Allah kalau kita membiasakan diri, lama-lama kita hafal dengan zikir-zikir itu. Ya, barangkali itulah caranya, tidak ada cara khusus seperti zikir kita yang lain. Ya, cukup dengan membacanya dan meresapi makna kandungannya. Insya Allah dengan begitu kita akan merasakan ketenangan batin, kita akan merasakan percaya diri sepanjang hari karena kita merasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan merasakan berbagai kebaikan dan rezeki turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biasakan untuk membacanya setiap pagi dan sore hari. Ya, dan sudah ada kitab-kitab saku, ya, buku-buku saku yang dicetak di Indonesia bahkan dengan artinya, ya. Bapak di muka-muka Bengkulu bisa membeli kitab-kitab seperti ini, ya, buku-buku saku seperti itu, kemudian nanti dibiasakan dibaca setiap pagi dan sore hari. Ya, semoga Allah membimbing kita semuanya untuk bisa mengamalkan sunnah zikir pagi dan sore sebanyak mungkin. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, dan jazakallah khair ya Pak di Bengkulu, barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bukti yang harus diberikan oleh orang yang mengklaim, Ustaz. Bagaimana ketika seseorang yang berhutang cukup lama waktu yang berjalan, dan yang cukup lama waktu yang berjalan, dan orang yang berhutang pun tidak ada inisiatif untuk kemudian berkomunikasi membayar hutangnya, Ustaz. Catatan terkait dengan hutangnya pun hilang, kecuali hanya sebatas ingatan, Ustaz. Bagaimanakah hukum Islam ketika saya menagih kepada orang tersebut atau kepada ahli warisnya tanpa ada bukti, hanya sebatas ingatan? Jazakallah khair. Ya, jadi bukti dalam sebuah peradilan itu sifatnya umum. Jadi semua hal yang bisa menunjukkan kebenaran. Nah, bukti itu bisa berupa akad utang piutang, bisa juga berupa rekaman kalau ada, atau bisa juga berupa rangkaian kisah yang kita sebutkan, kronologi. Nah, itu bisa dijelaskan sedemikian rupa. Maka kadang-kadang meskipun tidak ada bukti tertulis, ya, tidak ada akad transaksi yang masih tersimpan misalnya, ya, maka seorang hakim bisa memvonis untuk maslahat Anda, bisa memenangkan Anda dalam kasus itu kalau memang dia melihat kejujuran pada Anda. Yang tadi ingatan misalnya di tahun sekian dulu terikat hubungan misalnya kerja di kantor yang sama,
Nah, mungkin buktinya bukan bukti utang, tapi buktinya kerja di kantor yang sama. Ini bisa menjadi qarinah ya, atau indikasi. Atau misalnya kronologinya dibuat sedemikian rupa, dia susun dengan rapi ya. Maka ini bisa menjadi qarinah yang bisa membuat seorang qadhi atau seorang hakim memenangkan salah satu pihak. Nah, tentunya kalau permasalahannya hanya antara Anda dengan orang tersebut yang akhirnya dia memungkiri, atau dengan ahli warisnya yang juga mungkin cenderung untuk tidak mau membayar utang tersebut, maka Anda bisa mengangkat permasalahan ini ke meja hijau kalau memang uangnya banyak dan Anda merasa bahwasanya uang ini harus diperjuangkan, harta ini harus diperjuangkan misalnya. Nah, maka bukti itu bisa bermacam-macam. Pokoknya semua hal yang bisa membuktikan kebenaran itu. Nah, kemudian bisa juga tidak sampai ke tingkat pengadilan, tapi ke hakam ya, kepada seorang ustadz atau seorang tokoh masyarakat yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Ya, memang kalau dengan secara kekeluargaan tidak bisa selesai, ya misalnya orang tersebut tidak merasa cukup dengan ingatan Anda, atau keluarganya juga tidak merasa bukti Anda sebagai cukup, maka Anda harus mengangkat ini kepada pengadilan atau kepada hakam ya, kepada hakim atau kepada hakam, untuk kemudian nanti mereka akan melihat bukti-bukti itu ya. Tapi ketika misalnya kemudian hakim memutuskan bahwasanya bukti Anda tidak kuat misalnya, nah maka memang seperti itulah hukum dalam Islam. Jadi kadang-kadang Anda mendatangkan sebuah bukti tapi hakim melihatnya tidak valid. Bukti Anda hanya ingatan saja, padahal Anda sebagai orang yang mengklaim utang atas orang lain, memang kewajiban Anda lebih berat daripada si terdakwa. Anda harus mendatangkan bukti. Kenapa? Karena Anda adalah si pendakwa dan Anda adalah orang yang menyelisihi hukum asal. Hukum asalnya teman Anda, kolega Anda tidak punya utang. Nah, maka penting bagi kita untuk menyimpan bukti-bukti agar ketika dibutuhkan bukti-bukti itu ada. Dan ketika seorang hakim atau seorang hakam atau bahkan ahli waris orang tersebut menganggap buktinya tidak kuat, nah, maka itu konsekuensi yang harus Anda terima. Ketika mereka mengatakan buktinya tidak cukup, ya berarti nanti akan berpindah, alurnya akan berpindah kepada alur yang ketiga, yaitu si hakim atau si hakam akan memerintahkan kepada si B, ya, kolega Anda, teman Anda atau ahli warisnya untuk bersumpah bahwasanya dia tidak punya utang kepada Anda. Nah, kalau dia mau bersumpah berarti dia yang menang dalam kasus ini. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, maka yang menang adalah Anda. Dengan demikian, hakim akan mewajibkan mereka untuk membayar utangnya kepada Anda. Nah, jadi bukti yang tidak kuat bukan berarti masalah selesai. Ya, masih ada alur yang ketiga, yaitu sumpah dari si terdakwa. Kalau dia mau bersumpah, maka dia yang memenangkan kasus. Dan kalau dia tidak mau bersumpah, maka berarti yang menang adalah Anda. Nah, begitulah alur hukum peradilan dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu bisa diterapkan dalam kasus yang sedang Anda hadapi. Dan demikian semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Ini merupakan pertanyaan terakhir kami Ustaz di sore hari ini, dan sebagai kesimpulan ikhtitam kajian hadis yang ke-33, silakan Ustaz. Ya, hadis ke-33 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah kaidah penting dalam bidang peradilan yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menjaga harta umatnya. Islam berusaha agar tidak terjadi kekacauan dalam perlindungan harta umat Islam. Maka Islam mensyariatkan orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan orang yang terdakwa yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Ini adalah aturan peradilan dalam Islam yang harus kita pahami bersama, dan ini bermanfaat untuk para qadhi atau para hakim di pengadilan, juga para hakam di tengah masyarakat. Bahkan kita dalam lingkup keluarga kecil kita pun kita membutuhkan pemahaman untuk hadis ini, karena
kita juga kadang-kadang membutuhkannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil yang ada di masyarakat kita. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang mendakwah harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Maka alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.